Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dika Isrolis, NIM 1022192 dari kelas SMC. Saya akan mempresentasikan kelompok dari Abu Yusuf. Dalam materi ini yang pertama adalah biografi, profil buku karangan beliau, pemikiran ekonomi, dan yang terakhir bagaimana pemikiran beliau memajukan negara. Yang pertama adalah biografi beliau. Abu Yusuf yang sering disebut dengan Imam Abu Yusuf nama lengkap beliau adalah Yakub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, lahir pada tahun 1113 Hijriah atau 731 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad serta meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor, pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Abu Yusuf juga merupakan murid langsung dari Abu Hanifah selama 17 tahun. Abu Yusuf juga seorang ahli fikih yang lahir pada masa Umayyah namun berkarya dan diakui pada masa Abbasiyah. Adapun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah kitab Al-Adhar. Al-Kitab pun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah kitab Al-Adhar, kitab Al-I'tilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila, kitab Al-Arad ala Syiar Al-Auza'i, kitab Adabu Al-Qaldi, kitab Al-Maharij fi Al-Haili, dan kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ini merupakan kitab Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhurannya beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, kitab ini juga sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, yang mampu memajukan ekonomi perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Dengan kitab ini, para tokoh dan ulama masih menobatkan sebagai tokoh ekonomi muslim klasik. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, seorang tokoh sejarawan dan ulama mazhab Hanafi, Abu Yusuf juga menulis kitab-kitab yang lain seperti As-Sa'alah, Al-Zakah, Al-Sa'iyam, Al-Faraid, Al-Was'a'iyah, dan lain-lain. Namun beberapa kitab dan tulisan-tulisan beliau lainnya sebagian masih berupa manuskrip dan sebagian lagi ada yang berbentuk naskah yang sulit untuk dilacak sebagian-bagiannya secara sempurna. Sedangkan untuk pemikiran ekonomi, Abu Yusuf banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi seperti pajak, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Kekuatan utama pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah masalah keuangan publik. Sistem ekonomi yang dikehendaki Abu Yusuf intinya adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat didasarkan pada Al-Quran dan hadis maupun landasan-landasan lainnya. Sedangkan upaya Abu Yusuf untuk memajukan negara adalah karya beliau dari kitab Al-Kharaj, merupakan jawaban dari beberapa masalah yang diajukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, dan beberapa diantaranya adalah masalah yang dibuat sendiri oleh Abu Yusuf. Di awal muqaddimahnya, Abu Yusuf menegaskan, sungguhnya Amirul Mukminin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkannya, telah memintaku untuk menyusun sebuah kitab kumpulan pedoman aplikatif
penerapan al-Qur'an, al-Usyur, Shadaqat, Jawali, dan semacamnya, yang memuat hal-hal yang wajib untuk diperhatikan dan diterapkan. Khalifah menghendaki penyusunan ini guna menghindari tindakan al-Dulm terhadap rakyat dan mengupayakan reformasi terhadap urusan mereka. Dasar yang dipergunakan untuk berargumen oleh penulisnya adalah sintesa antara akli atau rasio dan nakli atau wahyu, yang sekaligus menunjukkan perbedaan antara al-Qur'an. Menurut pengertian leksikal, sebenarnya al-Qur'an memiliki arti pajak tanah yang dipungut dari wilayah yang dikuasai oleh Islam. Namun praktiknya menurut Abu Yusuf, al-Qur'an memiliki dua dimensi makna. Yang pertama dipandang sebagai al-amwal al-ammah atau keuangan publik, dan al-amwal al-kashah atau keuangan khusus. Sumber keuangan publik bagi pemerintah meliputi ghanimah, fai' al-kharaj, al-jizyah, al-ush, al-tijarah, dan sedekah. Adapun sumber keuangan khusus dapat diketahui saat beliau mengupas soal sewa tanah atau kompensasi pemanfaatan tanah negara oleh asing, memiliki dua dimensi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-Qur'an menurut Abu Yusuf adalah kurang lebih sama dengan istilah pajak penghasilan saat ini atau taxation. Kedua dimensi ini merupakan sumber finansial negara. Ini menunjukkan kehebatan dari sosok Abu Yusuf untuk memajukan sebuah negara. Dan yang terakhir adalah ada tiga relasi elemen yang mendapat perhatian serius oleh Abu Yusuf agar semua sistem negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Ketiga faktor ini harus saling bekerja sama dalam menjaga dan mewujudkan tujuan negara, yaitu religi, ekonomi, dan militer. Tiga faktor ini merupakan penumpang kuat atau lemahnya suatu negara. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.